Hai semuanya, nama gue Prita. Gue sekarang ini kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Gue tinggal di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Serang, Banten. Dan cerita yang mau gue share ini adalah salah satu cerita yang menurut gue cukup horor, yang gue alamin sendiri waktu masih SMA. SMA gue ini salah satu SMA negeri di Kabupaten Serang. Sekolah gue gak tingkat, tapi luas. Waktu itu masih banyak lapangan atau tanah kosong yang belum dimanfaatin sama pihak sekolah. Kejadiannya tahun 2015 akhir, di mana saat itu sekolah gua lagi ngadain LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Karena gue ikut OSIS, jadi gue terlibat dalam kegiatan ini sebagai panitia. Acara ini dilaksanain di sekolah dan sampai nginep-nginep gitu. Beberapa ruang kelas kita pakai buat jadi ruang tidur. Terus buat materi itu kita pakai GSG sekolah. GSG ini gedung serbaguna. Sebelumnya gue mau jelasin dulu nih sedikit tentang denah sekolah gue. Sekolah gue ini bentuknya persegi 4 yang luas. GSG ini ada di sisi kanan belakang sekolah. Di sebelah kanannya, di yang paling pojok, itu ada deretan kelas 10 yang bentuknya kayak angka 7. Terus di sebelah kiri GSG, itu ada lab kimia yang jarang banget dipakai. Dan di sebelahnya lagi ada sekret punya salah satu eskul di sekolah gua. Di sampingnya lagi itu ada deretan kelas 11 yang pintu-pintu ruangan ini ngebelakangin GSG. Nah, di depan GSG sendiri itu ada lapangan rumput yang luas gitu, terus dikelilingin sama pohon-pohon yang ada di depan kelas-kelas deretan kelas 10. Dan di bagian depannya itu ada masjid, terus ada halaman masjid yang luas dan rumputnya enggak kerawat gitu. Nah, kejadian ini itu pas banget tengah malam dan gue waktu itu posisinya lagi di dalam GSG. Tepatnya setelah sesi materi selesai. Semua peserta diarahin buat keluar dari GSG menuju lapangan rumput karena selanjutnya mau ada sesi api unggun. Nah, sebagian peserta udah keluar buat nyiapin sesi api unggun ini. Panitia yang lain itu masih ngeberesin GSG. Waktu itu GSG udah mulai rapi dan beberapa panitia yang lain juga udah mulai nyusul ke lapangan rumput. Gue waktu itu ngerasa banget pengen buang air kecil, tapi karena takut, akhirnya gue ngajak panitia perempuan lain buat ke toilet juga. Dan ada 2 orang yang mau ke toilet juga. Gue awalnya nyaranin buat ke toilet masjid, yang posisinya ada di daerah depan sekolah. Karena pencahayaan di daerah masjid itu yang paling terang, dan jadi gak bikin takut gitu. Tapi kata temen gue, si A, lokasinya tuh kejauhan gitu. Dan kita harus ngelewatin lapangan rumput dulu sama kelas-kelas. Dan dia tuh udah kebelet banget. Jadinya si B, temen gue ini, yang satu lagi, nyaranin buat kita pakai toilet GSG aja. Toilet GSG ini ada 3, 2 di belakang, 1 di sebelah kanan GSG. Deket sama ruang kelas 10 IPA 1. Dan toilet ini bukan ada di dalam GSG ya. Jadi pintunya ada di luar gedung GSG itu sendiri. Kalau misal lu mau ke toilet, ya lu harus keluar GSG dulu. Terus baru ke kanan atau ke belakang GSG-nya. Dan di jam-jam sekolah pun toilet GSG ini toilet yang jarang banget dipakai sama anak-anak di sekolah gua. Karena biasanya jarang ada airnya, terus udah gitu pintunya tuh putih kaca gitu yang ngeblur, yang masih rada transparan gitu deh. Jadi kalau misalnya ada orang di belakang pintu itu kelihatan gitu siluetnya. Pokoknya bikin gak nyaman, terutama buat murid-murid yang perempuan. Tapi karena buru-buru dan cuma toilet itu yang paling dekat sama kita, akhirnya kita semua setuju buat pakai toilet yang ada di sisi kanan.
dengan syarat kita semua masuk ke dalam satu bilik toilet itu. Dan di dalam kita bergiliran buat buang air kecil. Si A, temen gue, dia yang pertama, yang kedua si B, dan yang terakhir gue. Selama nunggu dua temen gue ini, gue tuh berdiri pas banget di samping pintu, dan gue tuh menyamping, pandangan gue gak ke arah pintu. Tapi kan kalau misalnya kita nyamping, itu masih tetap kelihatan ya di sampingnya ada apa. Nah, di balik pintu itu gue ngeliat ada sosok gede, tinggi, dan dia tuh berdiri di depan pintu toilet di luar, kayak nungguin kita gitu buat keluar. Gue gak berani nengok ke pintu, soalnya udah takut banget, karena gue juga pas awal mau ke situ perasaan gue udah gak enak, jadi akhirnya gue diam aja. Pas giliran gue mau buang air kecil, tiba-tiba kita bertiga dengar suara teriakan yang gede banget. Suara tuh lantang, kedengarannya tuh kenceng tapi jauh gitu. Dan temen gue langsung pada panik gitu kan, itu suara apa gitu. Terus gue langsung refleks aja bilang, enggak, itu suara temen kita kali, si C gitu. Di dalam GSG kayaknya suaranya, gue gituin kan. Padahal gue sendiri pun sebenarnya takut. Pas mereka udah pada tenang dan kita juga semua udah selesai, kita bertiga gak langsung ke lapangan rumput buat ikut sesi api unggun, tapi kita ke dalam GSG lagi buat nanyain tadi siapa yang tadi teriak, dan niatnya tuh mau kita marahin, soalnya ngapain iseng banget gitu malam-malam malah teriak-teriak gitu kan. Pas di dalam GSG itu benar aja ada si C dan satu temen gue lagi yang dia tuh panitia, sebut aja D. Dan mereka ini lagi bercanda-canda gitu. Gue langsung nanya ke si C, lo ngapain teriak-teriak tadi? Gue gituin kan. Terus si C tadi langsung bingung, dan dia bilang kalau dia tuh gak teriak. Dan gue sama temen gue, si A dan B, itu bilang lagi kan, kita denger kok tadi ada yang teriak, dan suaranya kayaknya dari sini, gue gituin. Terus temen gue yang satunya lagi ini, si D, langsung nyangkal dan bilang kalau mereka tuh gak denger apa-apa gitu, dan gak ada yang teriak. Dan mereka adalah 2 orang terakhir yang masih ada di GSG. Jadi panitia yang lain tuh udah pada di lapangan rumput. Sisanya tinggal mereka berdua di dalam GSG, dan gak ada siapapun yang teriak tadi. Kita semua langsung diem dan terus pandang-pandangan gitu, dan mutusin buat keluar dari GSG buru-buru. Pokoknya kita udah mulai gak fokus dari situ, cuma langsung banyak-banyakin berdoa aja, dan untungnya gak ada lagi kejadian lain. Sekian dari gua, terima kasih udah mau dengerin.